Drama ini melanjutkan kisah Kim Gon-woo dan rekan seperjuangannya bernama Hong Woo-jin setelah 5 tahun lalu berhasil menumpas sindikat rentenir di season 1. Selama 5 tahun ini mereka menjalani hidup tenang bersama ibu Gon-woo. Gon-woo kembali fokus mengejar mimpinya sebagai petinju profesional, sementara Woo-jin memutuskan pensiun dan kini menjadi pelatih Gon-woo. Meskipun Gon-woo dan Woo-jin tidak memiliki hubungan darah, namun mereka sudah seperti keluarga. Suatu hari, Gon-woo mengikuti kejuaraan WBC melawan petinju asal Uzbekistan bernama Bilov. Dalam ronde pertama, Bilov bermain agresif hingga poinnya lebih unggul. Namun di babak kedua, Gon-woo berhasil menyerang dan melukai pelipis mata Bilov. Hingga dalam ronde ketiga, Gon-woo dengan cepat mendaratkan tinjuan keras hingga Bilov seketika ambruk. Malam harinya saat Gon-woo dan Woo-jin merayakan kemenangan mereka, tak lama Min Bum datang dan bergabung bersama mereka. Ia merupakan konglomerat yang selalu mendukung Gon-woo dan Woo-jin sejak 5 tahun lalu. Min Bum memberitahu bahwa ia akan segera membangun rumah sakit anak. Hal tersebut tentu mendapat dukungan dari Gon-woo dan Woo-jin. Sementara itu, setelah menyaksikan kekalahan Bilov, pria bernama Baek Jong memerintahkan anak buahnya membawa Bilov ke arena tinju bawah tanah. Ia mengelola IKFC, sebuah liga petarung bawah tanah ilegal berskala internasional yang disiarkan di dark web menggunakan transaksi mata uang kripto. Baek Jong memaksa Bilov bertarung melawannya dan menyiarkan pertarungan tersebut demi meraup uang taruhan. Melihat kemampuan Gon-woo, Baek Jong kini mengincar Gon-woo sebagai lawan berikutnya. Ia bersama Yoon Tae-gom mendatangi rumah Gon-woo. Tae-gom merupakan tangan kanan Baek Jong yang setia dan bertindak sebagai eksekutor lapangan. Setibanya di rumah Gon-woo, mereka mengaku sebagai teman olahraganya hingga ibu Gon-woo pun membukakan pintu. Saat Gon-woo dan Woo-jin pulang, Baek Jong mengaku sebagai pengelola liga tinju rahasia bernama IKFC yang memiliki 4 juta anggota di seluruh dunia. Baek Jong pun mengajak Gon-woo bertarung karena menurutnya Gon-woo akan sangat membantu liganya. Ia akan menjanjikan hadiah uang sebesar 10 miliar won. 계약금 10억입니다. 벌 수 있을 때 벌자. 응? 면 앞으로 돈 걱정 안 해도 돼. 평생 일 안 하고 먹고 살 수 있어. Ibu Gon-woo yang mendengarkan percakapan mereka seketika menghampiri Gon-woo dan mengatakan bahwa mereka telah menipunya dengan mengatakan sebagai teman Gon-woo. Ia yakin uang dari seorang penipu tidak mungkin bersih. 그 씨발 좀 닥쳐. 꺼져. 닥쳐. 나랑 싸우게 될 거야. 난 내가 원하는 건 무조건 이뤄. 또 보자. Keesokan harinya, Baek Jong mendapat laporan dari anak buahnya bernama Lim Man-bae mengenai orang yang pernah menyandera ibu Gon-woo, yaitu Kang Im-bum. Ia kini sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Man-bae menyarankan Baek Jong untuk memanfaatkan dendam Im-bum untuk memburu Gon-woo. Man-bae akan mengerahkan 4 orang mantan pengawal presiden untuk membawa ibu Gon-woo. Keesokan harinya, seseorang melempar buku ke dalam sel Im-bum dan menyuruhnya meminum pil yang terselip di buku tersebut jika Im-bum ingin keluar dari penjara esok hari. Malam harinya, keempat mantan pengawal pun diam-diam memasuki rumah Gon-woo. Semua kamera CCTV di rumah sebelumnya telah diretas oleh salah satu anak buah Baek Jong bernama Allen. 엄마! 갑시다.
Woo Jin dan Gon-woo berhasil menggagalkan rencana mereka hingga ibunya masih bisa tertolong. Namun meskipun begitu, Gon-woo masih ingin menangkap mereka hingga ia nekat mengejar mobil mereka. Untuk menghilangkan jejak, Tae-gom terpaksa meledakkan mobil yang mereka tumpangi. Keesokan harinya, polisi meminta keterangan dari Gon-woo dan Woo Jin mengenai kejadian semalam. Polisi tersebut menyarankan mereka untuk pindah rumah untuk sementara waktu demi keamanan. Sementara itu, Im-bum meminum pil yang kemarin ia dapat hingga tak lama terjadilah reaksi dan Im-bum dibawa menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Man-bae yang menyamar sebagai petugas medis menyerang petugas polisi dan membawa kabur Im-bum. Gon-woo dan Woo Jin memutuskan membawa ibunya ke rumah Kang Tae-yong. Untuk sementara, mereka akan tinggal di sana sampai situasi aman. Tae-yong merupakan seorang polisi dari divisi cybercrime. Gon-woo dan Woo Jin meminta bantuan Tae-yong untuk mencari tahu informasi mengenai IKFC di situs web gelap. Tak lama, Tae-yong pun berhasil masuk ke situs tersebut yang menampilkan pertarungan-pertarungan berbahaya bahkan bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Namun untuk mengakses situs tersebut, mereka harus memasukkan informasi kartu kredit. Tae-yong tidak menyarankan memberikan informasi apapun karena kemungkinan situs web tersebut akan diretas. Akhirnya Woo Jin pun pergi menemui senior mereka saat menjadi marinir bernama Moon Gwang-mu yang bisa memberinya kartu kredit bodong. Setelah tersadar, In-bum tidak mau bergabung begitu saja dengan Man-bae. Ia menyerang dan mengalahkan semua anak buah Man-bae, hingga Baek-jong pun harus turun tangan. Sementara itu, Woo Jin menemui Gwang-mu. Gwang-mu merupakan mantan tentara yang kini membuka usaha rentenir. Woo Jin menjelaskan mengenai sekelompok penjahat yang mencoba mengancam kehidupannya dan situasi yang ia hadapi saat ini. Tak lama, Gwang-mu memberikan kartu kredit bodong yang memiliki biaya tahunan tinggi. Selain itu, Gwang-mu dengan sukarela menawarkan bantuan untuk membantu Woo Jin dan Gon-woo melawan komplotan kriminal yang diketuai Baek-jong. Ia memberitahu bahwa sejak tadi, Woo Jin telah diikuti. 일단 이놈들 쌍판 떼기부터 확인해보자. 한 바퀴 돈 다음에 이 앞으로 다시 와봐. 하나 내 3 아웃, 둘 아웃. Setelah memastikan orang yang mengikuti Woo Jin, Gwang-mu memerintahkan Woo Jin agar menyuruh Gon-woo membawa ibunya dan Tae-yong ke tempat lain karena mereka bisa muncul kapan saja. Woo Jin pun menuruti perintah Gwang-mu dan memberitahu Gon-woo. Saat ini, orang yang terlintas di pikiran Woo Jin hanya Min-bum. Ia menyuruh Gon-woo membawa ibunya dan Tae-yong ke tempat Min-bum. Gon-woo pun menghubungi Min-bum, namun nomornya tidak dapat dihubungi. Gon-woo meminta maaf pada Tae-yong karena telah menyeretnya ke dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Tae-yong pun mengerti bahwa ia harus segera berkemas dan meninggalkan rumah. Tak lama, sekretaris Min-bum menelpon dan mengabarkan bahwa saat ini Min-bum sedang rapat di luar negeri. Ia menyuruh sekretarisnya menghubungi Gon-woo dan menyiapkan apa saja yang mungkin Gon-woo butuhkan. 안전하게 계실 곳이 필요해졌습니다. 저희 가족이 제가 경호원들 모두 대기시켜 놓겠습니다. 건호 씨, 지금 바로 저희 사옥으로 오시면 됩니다. 가야 되는데 차가 많이 막힐 것 같아서요. 오토바이가 있으면 좀 빌릴 수 있을까요? 최대한 빠른 걸로 준비해 보겠습니다. Allen mengetahui bahwa Gon-woo membawa ibunya dan Tae-yong pergi. Tae-gom pun menghubungi Baek-jong dan memintanya mengirim bantuan untuk menangkap Woo Jin. Sementara itu, Gon-woo membawa ibunya dan Tae-yong ke kantor Min-bum yang sudah menyiapkan pengawal untuk mereka. Sementara Gon-woo mengendarai motor yang telah disiapkan dan pergi membantu Woo Jin. Di tempat lain, Tae-gom memancing Gwang-mu ke sebuah gudang dan menyerangnya. Namun tak lama Woo Jin datang membantunya.
가는데 해병의 피는 땀입니다. 지랄하네 씨발 새끼들. 닥치고 있어야지. Setelah melumpuhkan Taegong, Gwangmu dan Woo-jin melihat beberapa mobil komplotan Taegong mendekat. Karena sudah terluka, mereka memutuskan untuk kabur. Namun sayangnya, Gwangmu tidak sempat melarikan diri. Ia pun menyuruh Woo-jin untuk pergi menyelamatkan diri. Mereka berdua masing-masing berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Namun sayangnya keduanya berhasil tertangkap. Tak lama Gonwoo pun datang. Melihat Woo-jin babak belur, ia pun bersiap memberikan pembalasan. 건우야. 선민이. Setelah berhasil mengalahkan semuanya, Gonwoo dan Woo-jin pergi sambil memapah Gwangmu. Saat berada di IGD, Gonwoo mengabari kondisi Woo-jin dan Gwangmu pada ibunya. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Jika saja ia menuruti keinginan Baekjong, orang-orang di sekitarnya tidak akan terluka. Sementara itu, Taeyong diam-diam mengirim pesan pada Min Gang-yong, ketua divisi kriminal yang 5 tahun lalu juga pernah membantu Gonwoo dan Woo-jin saat menumpas sindikat rentenir. Taeyong memberitahu bahwa Gonwoo sedang membutuhkan bantuan. Hingga tak berselang lama, Gang-yong menghubungi Gonwoo. Tanpa menanyakan masalah yang dihadapi Gonwoo, Gang-yong mengatakan bahwa dirinya akan selalu ada jika Gonwoo membutuhkannya. 형 지금 민범 회사로 가고 있어. 네 형. Gonwoo menemui Gang-yong dan Minbum di kantornya. Minbum mengatakan bahwa ia telah menyiapkan hotel milik temannya dengan pengawalan. Tak lama Gang-yong mendapat laporan mengenai Imbum yang melarikan diri dari penjara. Gang-yong pun memberitahukan hal tersebut pada Gonwoo. Mereka kini menyadari masalah ini akan semakin membesar. Tiba-tiba Taeyong teringat sesuatu. Ia memberitahu bahwa di antara banyaknya web gelap yang selama ini berhasil ia tutup, ada tim penjahat bayaran yang juga bisa mengeluarkan orang dari penjara. Namun sayangnya, pengelolanya tak sempat tertangkap. Sementara itu, Baekjong memarahi Taegong karena gagal menangkap Woo-jin. Tak lama ia menemui Imbum dan kembali mengajaknya bekerja sama. 같이 하자. 평생 쓸 돈 챙겨줄게. 강인범은 우리에 대한 복수심이 있어. Minbum menyiapkan kamar teraman di Hotel Marriott dengan pengawalan ketat. Tak lama Woo-jin menyusul setelah keluar dari rumah sakit. Mereka kembali mengakses situs gelap dan memasukkan informasi kartu kredit hingga muncul poster Gonwoo yang dibuat AI. Mereka sudah menyiapkan pertarungan untuk Gonwoo dengan format tantangan. Aturan dari format tersebut adalah, jika Gonwoo menang, maka akan melawan penantang berikutnya dan akan terus berlanjut. Tak lama mereka melihat pertandingan sebelumnya, antara Beloved dengan Baekjong. Namun tindakan mereka diketahui hingga Allen pun memasang virus. 진짜 죄송해요. 컴퓨터는 앞으로 절대 키면 안 돼요. Sementara itu, asisten Gwangmu bernama Sun Bo melaporkan hasil temuannya mengenai komplotan kelahiran tahun 99 yang bernama Geng 99 yang saat ini bermarkas di Yongsan. Mereka pun bersama Woo-jin mencoba mendatangi markas tersebut yang ternyata merupakan tempat kebugaran. Namun saat mereka masuk, orang-orang bertubuh besar yang ada di sana seketika menyerang mereka. 네일샵인데요. 영업방해 신고하려고요. Jahitan di tangan Woo-jin kembali terbuka dan tak lama polisi setempat mengamankan mereka. Sementara itu, Gang-yong dan Gonwoo sedang menunggu detektif Choi, polisi yang menangani kejadian di rumahnya.
Namun tiba-tiba seseorang dengan cepat melukai perut detektif Choi. Gang Yong melihat pelaku dan menyuruh Gon-woo untuk mengejarnya. Pelaku berhasil lolos dan tak lama Gon-woo menerima pesan dari Gang Yong yang mengabarkan bahwa detektif Choi tidak terselamatkan. Tiba-tiba Woo Jin menelpon dan meminta Gon-woo datang bersama Gang Yong ke kantor polisi. Setibanya di sana, Gang Yong berbicara dengan Kapolsek cukup lama. Hingga akhirnya Kapolsek melepaskan Woo Jin dan Gwang-mu. Hal tersebut tentu mendapatkan protes keras dari orang-orang bertubuh besar. Namun Gang Yong memperingatkan salah seorang dari mereka bernama Gu Dong-yok untuk berhenti bertingkah. Saat meninggalkan kantor polisi, Gang Yong menyuruh Gwang-mu menggali informasi dari Dong-yok mengenai bos mereka. Dong-yok mampir ke panti pijat. Gwang-mu dan Sun-bo diam-diam mengikutinya. Mereka masuk ke kamar Dong-yuk yang sudah bersiap dan seketika mereka memborgol tangannya. Gwang-mu bertanya siapa yang menyuruhnya menyerang dirinya. Dong-yuk pun terpaksa mengatakan bahwa orang yang menyuruhnya adalah Du Song. Saat Gwang-mu menanyakan Bilof yang saat ini dikabarkan menghilang, Dong-yuk memberitahu bahwa ia melihat Bilof bertarung dengan seseorang di stasiun metro yang tutup. Namun Dong-yuk tidak mengetahui orang tersebut dan hanya memiliki foto jam tangannya yang sengaja ia coba untuk pamer. Tak lama Gwang-mu mengirim foto tersebut pada Gang Yong. 와서 이것 좀 봐봐. 네. 이런 게 단서가 되니? 해보겠습니다. 땡큐. Asisten Min-bum bernama Won Yong terkejut mendapati adiknya terikat di kursi bersama 3 orang pria. Taegom dan Man-bae mengancam akan melukai adiknya jika Won Yong tidak mau memberikan informasi keberadaan Gon-woo. Won Yong sempat bungkam, namun melihat mereka melukai tangan adiknya, ia pun terpaksa memberitahu keberadaan Gon-woo dan Woo Jin. 1602요. Suatu malam, Gina menerima tawaran pekerjaan dari Man-bae. Ia mendatangi bar yang biasa dikunjungi Min-bum. Sebelumnya, ia memasukkan sebuah obat ke mulutnya dan mendatangi barista bernama Dong-u. Setelah Dong-u lemas, Gina memasukkan obat gim kejujuran untuk menanyakan minuman apa yang biasa dipesan Min-bum. Tak lama Min-bum tiba di bar dan sempat mengajak Won Yong. Karena Won Yong menolak, ia pun pergi sendiri. Gina sudah memasukkan setetes obat ke dalam gelas kosong. Saat Min-bum masuk, ia sempat menanyakan Dong-u. Gina mengatakan bahwa Dong-u sedang kurang sehat. 예약하신 보모와 27년산 준비했습니다. Tak lama Min-bum pun meminum anggur pesanannya. Seketika ia merasakan halusinasi yang hebat. 괜찮냐? Min-bum kini ditangani oleh dokter. Dokter mengatakan kadar enzim hatinya lebih tinggi 30 kali lipat dari sebelumnya. Ia menduga ada sebuah obat yang masuk ke dalam tubuh Min-bum. Obat tersebut akan bisa dipastikan jika ada sampel obat yang diminum Min-bum. Tak lama Gang Yong dan yang lainnya mencoba mendatangi bar tersebut dan menemukan Dong-u dalam keadaan terikat. Setelah melihat rekaman CCTV, Dong-u mengaku tidak mengenal Gina. Ia juga menceritakan apa yang Gina lakukan padanya. Dong-u mengaku diberi tetesan cairan namun tidak ingat apa yang Gina tanyakan. Mendengar hal tersebut, Gwang-mu curiga jika Dong-u diberi obat gim kejujuran. 있는 말을 술술술술 하게 된다고 하더라고. 자백받을 때 쓰는 약 같은 건가요? 오늘 민범이가 여기 오는 거 알고 있었어요? Dong-u mengatakan bahwa sebelumnya Won Yong lah yang memesan bar untuk Min-bum. Akhirnya Gang Yong pun mencurigai Won Yong karena orang yang mengetahui Min-bum akan ke bar hanya Won Yong dan Dong-u. Untuk itu, Gang Yong menemui Won Yong untuk menanyakannya langsung. Won Yong tak memberikan reaksi apapun saat Gang Yong mengabarkan kondisi sepupunya. Ia bertanya alasan Won Yong tega mengkhianati orang yang sudah merawatnya.
Adik Won Yong yang mendengarkan percakapan tersebut berniat menjelaskan, namun Won Yong mencegahnya. Ia menunjukkan jahitan di tangannya dan mengatakan bahwa orang-orang itu yang melakukannya. 얘기해야 안전해. 앉아서 천천히 얘기해줘. 괜찮아요. Won Yong menjelaskan bahwa tangan adiknya diolesi anestesi dan membedahnya. Won Yong juga menjelaskan secara spesifik ciri-ciri ketiga pelaku. Sementara itu, Gon-woo menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal, yang ternyata adalah Baekjong. Baekjong kembali mengancam Gon-woo dan mengatakan semua orang di sekelilingnya akan celaka jika Gon-woo tidak mau bertarung dengannya. Ia akan menunggu keputusan Gon-woo dalam 3 hari. Jika tidak, ia akan mulai mencelakai Woo-jin. Tak lama Gon-woo dan Gwang-mu pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi mengenai Gina. Gwang-mu menemui kenalannya yang memiliki banyak koneksi di dunia malam. Setelah Gwang-mu menjelaskan bahwa Gina menggunakan obat kejujuran, tak lama kenalannya pun mendatangkan orang yang menyuplai obat tersebut bernama Jang Jun. Saat akan menuju tempat Gina bekerja, Gang Yong menelpon Gwang-mu untuk menyuruhnya datang ke Hotel Marriott. 예, 들어가서 뵙겠습니다. Setelah mereka berkumpul, junior Gang Yong bernama Woo Jong datang. Gang Yong sengaja mengundangnya untuk menjelaskan laporan investigasi dari foto jam tangan yang Gwang-mu kirimkan. Jam tangan tersebut merupakan edisi terbatas dan di Korea hanya 2 orang yang membelinya, yaitu seorang pesepak bola di klub Eropa dan satu lagi adalah Taegom. Menurut informasi, Taegom adalah ahli peledak yang dilantik sebagai bintara pasukan khusus Angkatan Darat pada tahun 2009. Pada tahun 2020, ia dipecat secara tidak hormat, namun alasannya masih belum bisa dikonfirmasi. Ia memiliki seorang putri yang tinggal bersama ibu Taegom, dan penyebab kematian istrinya masih dalam penyelidikan. Tak lama Gang Yong pun membagi tugas untuk mencari tahu siapa saja orang yang bekerja bersama Baekjong selain Taegom. 대가리. 그리고 이게 얘가 강인범. 이게 약쟁이 의사. 여기 있는 사람들만 움직이는 게 좋겠지. 알겠는데 발이 넓고 빨라. 하나, 둘, 셋, 화이팅! Keesokan harinya Gang Yong dan Woo Jin menemui ibu Taegom. Gang Yong mendapat informasi bahwa istri Taegom mengidap penyakit kanker. Ibu Taegom menjelaskan bahwa putranya pergi ke Thailand 2 tahun lalu karena mendapat pekerjaan mengawal. Setelah itu, Taegom tidak pernah kembali. Sementara Woo Jin mendapat informasi dari putrinya bernama Min Ah bahwa Taegom mengunjunginya 3 hari yang lalu. Gang Yong mengetahui bahwa ibu Taegom telah berbohong. Ia meminta ibu Taegom bekerja sama dan menghubunginya jika Taegom datang. Sementara itu, Woo Jong menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku yang menghabisi detektif Choi bertemu Man Bae. 잠시 나갔다 올게요. 네. Sementara itu, setelah tersadar, Min Bum menghubungi Gang Yong. Ia meminta waktu pada sepupunya itu untuk memulihkan keadaan sebelum memberikan keterangan. Tak lama mereka bertemu Gon-woo dan Gwang-mu di depan gedung tempat Gina bekerja. Gedung tersebut adalah tempat bermain taruhan. Tak lama mereka pun masuk dan berpencar. Saat melihat Gwang-mu dan Gon-woo, Gina seketika menekan alarm dan memperingatkan bahwa polisi telah datang. Gina pun kabur bersama pekerja wanita lainnya. Woo Jin berhasil menemukan Gina. Ia meminta Gina untuk tidak melawan dan ikut bersamanya. Namun Gina justru mencoba melukai Woo Jin hingga Woo Jin terpaksa melumpuhkannya. Tak lama Gang Yong menghubungkan ponsel Gina pada Taeyong. Taeyong membuka pesan antara Gina dengan seseorang yang diberi nama Manji. Dari pesan tersebut, Taeyong mengkonfirmasi bahwa Gina memang orang yang memasukkan obat pada minuman Min Bum. Gina berencana menemui Manji di Hotel Entra jam 11 malam. Setelah mengkonfirmasinya pada pihak hotel, Taeyong melaporkan bahwa Taegom adalah tamu di Gria Tawang. Namun sayangnya, resepsionis hotel memberitahukan hal tersebut pada Baekjong.
Gang Yong mengerahkan pasukan khusus untuk menyergap Hotel Entra dan menangkap Baekjong beserta komplotannya. Namun sayangnya mereka sudah kabur. Gang Yong sempat merasa ada yang janggal saat melihat tanaman yang bergoyang, padahal pendingin ruangan dimatikan. Saat memeriksanya, ternyata mereka sudah menyiapkan gas peledak. Baekjong menelpon Gonwoo dan mengatakan kejadian di depan matanya akibat Gonwoo sendiri yang tidak menurutinya. Ia kembali mengancam akan melukai orang selanjutnya, yaitu Woo Jin. Setelah berpikir beberapa saat, Gonwoo pun bertanya kemana ia harus pergi. Namun Baekjong mengatakan akan menghubunginya kembali. Kejadian di Hotel Entra telah menewaskan 12 orang, sementara Gang Yong mengalami luka berat. Sementara itu, Woo Jin dan Gwangmu membawa Gina ke sebuah bengkel. Mereka mencoba mengorek informasi mengenai orang yang sudah menyuruhnya memberikan obat pada Min Bum. Namun Gina justru tidak merasa takut. Ia bahkan memancing kesabaran Gwangmu. Tak lama Woo Jong datang dan mencoba berbicara pada Gina. Ia mengatakan bahwa polisi telah mengepung Hotel Entra dari informasi di ponselnya. Dengan begitu, Gina akan dianggap sebagai orang yang telah membocorkan persembunyian mereka. Sudah pasti, Baekjong dan komplotannya akan mencari Gina untuk balas dendam. Oleh karena itu, Woo Jong akan menjamin keselamatannya asalkan Gina mau bekerja sama. 그 다음은 형량감면이죠. 이제 보복할 사람들은 없어지는 거잖아요. 상황에서 무사히 빠져나갈 수 있도록 돕겠습니다. Akhirnya Gina pun luluh, namun ia meminta mereka melepaskan ikatannya lebih dulu. Gina mengaku diperintah oleh Manbe dan hanya bertemu dengannya jika ada tugas. Ia sudah mengenal Manbe selama 3 tahun. Gina mengatakan bahwa Manbe mengaku pernah bekerja di Badan Intelijen Nasional, namun ia terpaksa mengundurkan diri karena masalah uang. Karena tidak memiliki pendapatan, Manbe pun menjual koneksi yang dulu ia bangun di Badan Intelijen. Woo Jin bertanya obat apa yang Gina berikan pada Min Bum. Gina pun menunjukkan obat tersebut dan Woo Jong meminta Gina mempertemukannya dengan Manbe. Woo Jin meyakinkan bahwa mereka kali ini berada di pihak yang sama. Gina pun mengatakan bahwa ia akan melakukannya esok hari. 우선 저희가 묵고 있는 호텔로 가시죠. Woo Jin menemui Gonwoo yang mengatakan bahwa ia sudah memikirkannya dan semakin yakin bahwa semua ini terjadi akibat dirinya sendiri. Woo Jin meyakinkan Gonwoo bahwa semua yang membantunya berdasarkan keputusan mereka sendiri. Mereka bersedia berjuang karena Gonwoo sendiri pernah mempertaruhkan nyawa demi mereka. Meskipun begitu, dalam hati Gonwoo sudah yakin dengan keputusannya untuk bertarung dengan Baekjong. Keesokan harinya, Taeyong memberitahu Woo Jin bahwa IKFC mengumumkan Gonwoo akan bertarung hari Kamis pukul 11 malam. Sementara itu, Gang Yong telah tersadar. Menurut hasil pemeriksaan dokter, ada retakan di kepala Gang Yong yang memicu pendarahan otak. Karena ini merupakan hal serius, dokter menyarankan Gang Yong untuk beristirahat total sampai tekanannya normal. Namun Gang Yong terlihat menyepelekannya. Tak lama ia datang ke Hotel Marriott untuk membahas mengenai siapa yang telah membocorkan informasi bahwa mereka akan menyergap Hotel Entra. Taeyong menduga bahwa pelakunya adalah staf Hotel Entra sendiri. Woo Jong juga melaporkan bahwa ia telah menyerahkan obat yang diminum Min Bum kepada forensik. Mereka pun kembali membagi tugas, namun Woo Jin menyarankan agar Gonwoo tinggal di hotel karena IKFC sudah mengumumkan pertarungan dan mungkin saja mereka akan mencoba membawa Gonwoo. 제일 안전하잖아요. 경호팀도 있고. 건우 씨 끌어내려고 할 것 같아요. 그래. 그래. 그게 맞지. 하나, 둘, 셋, 화이팅! Gina dan Manbe sepakat bertemu di sebuah kafe. Gang Yong dan Woo Jong pun sudah bersiap mengawasinya. Namun sayangnya, Manbe mengetahui keberadaan mereka hingga ia pun mengubah rencana. Karena Manbe tidak kunjung datang, Gina keluar untuk sebat. Keesokan harinya Gonwoo pergi dari hotel dengan alasan ingin berjalan-jalan. Padahal ia pergi ke arena pertarungan yang telah disiapkan Baekjong.
Baekjong bertanya tujuan Gonwoo berubah pikiran dan mau bertarung, karena percuma saja jika demi keluarga dan teman-teman. Menurutnya, yang terpenting adalah uang. Sebelum Gonwoo melawannya, Baekjong menyuruh Gonwoo bertarung dengan 2 petinju lain yang telah ia datangkan dari luar negeri. Jika Gonwoo kalah, maka Baekjong akan menghabisi semua orang-orang di sekitar Gonwoo. 빨리 시작하자. 좆가. Sementara itu, Taeyong yang terus memantau situs IKFC terkejut saat situs tersebut menampilkan hitungan mundur pertanda pertarungan akan dimulai. Ia pun memastikan Gonwoo berada di kamarnya. Namun para pengawal mengatakan Gonwoo sedang pergi jalan-jalan. Tak lama, Gangyong dan Woo-jung tiba di hotel setelah mendapat kabar dari Taeyong. Mereka akan menyaksikan pertarungan yang disiarkan IKFC. Sementara itu, Taegom menyuruh Gonwoo melilit 2 besi kecil di buku jarinya agar Gonwoo bisa menang. Namun Gonwoo menolak. Ia akan bertarung menggunakan caranya sendiri. Tak lama pertarungan pun dimulai. Di laga pertama, Gonwoo harus melawan petinju bernama Metal Mantis. He's literally enjoying the way to pass. He's supposed to have his Master, what is the outro? What the fucking single shot? Setelah berhasil merobohkan Metal Mantis, Gonwoo melanjutkan pertarungan melawan petinju selanjutnya. Gangyong yang sempat melihat tulisan dinding di tempat tersebut seketika menyuruh Woo-jung mencari tahu. Setelah diselidiki, ternyata tempat tersebut merupakan Institut Teknologi Kelautan. Gangyong pun menyuruh Woo-jung mengirim pasukan ke sana. Dalam laga kedua, Gonwoo cukup kesulitan mengalahkan lawannya. Kini giliran Baekjong yang melawan Gonwoo. Saat Baekjong memasuki arena, Gangyong mengambil gambarnya untuk diunggah ke internet. Tak lama mereka pun mulai bertarung. Baekjong mengincar pelipis Gonwoo dan benar saja, seketika pelipis Gonwoo berdarah. Baekjong melakukan pelanggaran dengan meremas luka di wajah Gonwoo dan melemparkan tubuhnya. Ia mendaratkan pukulan pada Gonwoo secara bertubi-tubi. Allen melihat rombongan mobil polisi mendekat. Ia pun memerintahkan mereka semua untuk kabur. Namun Baekjong masih belum puas. Ia berniat menghabisi Gonwoo, namun Taegom membujuknya untuk segera pergi. Tak lama, polisi berhasil menerobos pagar dan mendapati Gonwoo terkapar. Keesokan harinya, Gonwoo kembali tersadar di rumah sakit. Woo-jin bertanya mengapa Gonwoo bersedia melakukan pertarungan tersebut. Gonwoo mengatakan bahwa mereka akan mencelakai Woo-jin dan ibunya jika tidak datang. Woo-jin meminta Gonwoo untuk menghadapi semuanya bersama-sama. 나랑 같이 가자. 살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽고 그게 우리야. Polisi telah melakukan penyelidikan terhadap Baekjong. Menurut informasi, Baekjong merupakan peraih medali perak cabang tinju di Asia Games Incheon. Karirnya dimulai dengan 17 kemenangan hingga dikalahkan Chris Dustin di WBA melalui keputusan juri. Namun Baekjong tidak terima dengan keputusan tersebut, hingga ia pun menyerang wasit dan berkelahi dengan pelatihnya. Ia pun dipenjara atas tuduhan penganiayaan dan dikeluarkan dari asosiasi tinju sebelum akhirnya menghilang. Gangyong pun menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian. Sementara itu, calon investor IKFC dari luar negeri memuji laga yang Baekjong pertunjukkan. Ia memutuskan untuk membeli IKFC seharga $400 juta untuk 51% saham di IKFC. Namun ia mengajukan 2 syarat. Yang pertama, Gonwoo harus mau mendatangani kontrak untuk bertarung eksklusif di IKFC selama 3 tahun. Dan yang kedua, di laga berikutnya, Baekjong harus kalah dari Gonwoo karena menurutnya
IKFC tidak membutuhkan 2 bintang. Gonwoo akan menjadi maskot dan wajah baru di IKFC. And one more thing. I created the IKFC. Kidding me? This is my world. 51% of the shares. I'll kill you. Manbe memberitahu Baekjong bahwa saat ini polisi sudah mengeluarkan surat perintah pencarian. Untuk itu, ia menyarankan agar Baekjong meninggalkan Korea secepat mungkin. Baekjong semakin naik pitam. Ia menyuruh Taegom membawa ibu Gonwoo untuk memancingnya datang. Manbe mengatakan bahwa ia akan menyiapkan pesawat dalam 4 hari menuju Thailand. Namun untuk membawa ibu Gonwoo, ia menyarankan untuk merekrut penjahat bayaran kelas S. Tak lama, Taegom mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan bahwa putrinya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang berada di rumah sakit Sonkuk. Setelah Baekjong mengizinkannya pergi, Taegom bergegas menuju rumah sakit dengan perasaan cemas. Setibanya di sana, ia tidak menyadari bahwa beberapa polisi sedang menyamar. 괜찮아? 제발 그만 좀 하라고. 됐어. 야, 그만. 눈 감고 아빠 꽉 잡아. 괜찮아. Gangyong mencoba mengajak Taegom berbicara. Ia memberitahu bahwa dirinya juga mempunyai seorang anak yang seumuran dengan putrinya. Untuk itu, ia ingin berbicara antara sesama ayah. Tak lama mereka berbicara di ruang interogasi. Gangyong meminta Taegom bekerja sama dengannya dan sebagai gantinya, ia akan mengusahakan hukuman ringan. Setelah berpikir beberapa saat, Taegom meminta mereka melindungi keluarganya. Taegom pun memberitahukan keberadaan Baekjong dan rencananya yang akan kabur ke Thailand. Gangyong juga menanyakan mengenai identitas Manbe. Taegom mengatakan bahwa Manbe adalah mantan agen Badan Intelijen Nasional yang bernama asli Lee Dong-hyun. Manbe adalah orang yang sangat jeli. Ia selalu membuat segalanya menjadi mungkin. Saat ini, tujuan mereka adalah membawa serta ibu Gonwoo ke Thailand. Karena semua penonton di seluruh dunia mendukung Gonwoo, Baekjong merasa kalah. Untuk itu, ia berniat menghabisi Gonwoo di depan para penontonnya. Tak lama, Taegom mendapat panggilan dari Baekjong. Sesuai instruksi Gangyong, ia mengatakan bahwa putrinya mengalami cedera di kepala dan sedang menunggu CT scan. Namun Baekjong menyuruh Taegom segera kembali. Sementara itu, Min Bum dikunjungi oleh pamannya yang merupakan Kepala Badan Intelijen Nasional. Min Bum meminta bantuan pamannya untuk mengirimkan salah seorang intel yang bisa menghabisi orang yang sudah meracuninya. Namun pamannya tidak mau begitu saja memberikan bantuan. Ia akan menilai sendiri apakah target Min Bum pantas dihabisi atau tidak. 그쪽으로 고민할게. 나중에 크게 갚겠습니다. 감사합니다, 이모부. Beberapa hari kemudian, pamannya mengirim intel gelap menemui Min Bum bernama Choi Shin Yong. Ia adalah orang yang akan membantu Min Bum menghabisi musuhnya. Tak lama Min Bum bertemu Gangyong dan Gwangmu. Ia bertanya apa rencana Gangyong setelah menangkap mereka. Gangyong merasa aneh dengan pertanyaan Min Bum, karena tentu saja ia akan mengadili mereka secara hukum. Namun Min Bum merasa hal tersebut tidak cukup. Ia memberitahukan bahwa pamannya sudah mengirim intel gelap untuk menghabisi mereka. 일이야. 여기 국정원이 낄 이유가 없어. 그 새끼들 법 앞에 세우고 그게 정의야. 개새끼들 죽는 거 봐야겠어. 우리 여기서 이렇게 따로 움직이면 안 돼. 내 방식대로 할게. Woo-jin memberitahu Gonwoo bahwa ia telah bertanya pada ayahnya yang juga seorang petinju mengenai Baekjong. Dan ternyata, Baekjong adalah atlet yang dilatih oleh teman ayah Woo-jin. Mantan pelatih Baekjong pasti akan mengetahui semua mengenai pukulan pamungkas, kebiasaan bahkan kelemahan Baekjong. Untuk itu, Woo-jin memberi ide agar mereka berlatih dengan mantan pelatih Baekjong. Ia yakin pelatihnya tahu bagaimana cara mengalahkan Baekjong. Pihak kepolisian telah mendapat laporan investigasi mengenai dokter hewan bernama Moon Dong-jo. Ia adalah dokter yang selama ini membantu Baekjong dan pernah dipenjara karena memproduksi dan mengedarkan obat terlarang. Lisensinya dicabut pada tahun 2022 sehingga praktiknya pun ilegal. Menurut informasi dari Taegom, Baekjong akan mendatangi klinik milik Dong-jo untuk membuka jahitan pada lukanya.
Tak berselang lama, beberapa polisi telah bersiap di sekitar klinik Dongjo. Hingga tak lama, Baekjong pun tiba di klinik tersebut dan polisi seketika mulai bergerak. 김백장. Baekjong akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa menuju kantor polisi. Melihat senyuman licik di wajah Taegom, ia menyadari bahwa Taegom telah mengkhianatinya. Mengetahui bosnya telah tertangkap, Manbe memberikan tugas dalam obrolan grup para penjahat bayaran. Bagi yang bisa menyelamatkan Baekjong, maka akan mendapat imbalan 200 juta. Mereka yang tergiur dengan imbalan besar seketika bereaksi. Baekjong dipindahkan ke mobil lain, namun tak lama dua penjahat lainnya berusaha menggagalkannya. Taegom pun membantu para polisi dengan melawan para penjahat. Baekjong melihat Gangyong mulai lengah, ia pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melawan. Baekjong kini menghampiri Taegom untuk membalaskan dendamnya yang sedari tadi ia tahan. Sementara itu, Manbe menyuap salah seorang pengawal yang menjaga kamar Ibu Gonwoo. Tak lama, ia pun mengirim Imbum dan dua orang lainnya untuk membawa Ibu Gonwoo. Salah satu pengawal memberi peringatan pada Woo-jin dan Taeyong agar tidak keluar kamar dan segera menghubungi polisi. Mendengar keributan di luar kamarnya, Woo-jin pun memutuskan untuk keluar dan melawan mereka. 내가 갈게요. Ibu Woo-gyeom meminta Woo-jin agar membiarkannya pergi dan melarang mengikutinya. Setelah beberapa saat, ia pun pergi meninggalkan Woo-jin. Tak lama Woo-jin menemui Gonwoo dan mengatakan bahwa mereka telah membawa ibunya. Ia meminta maaf pada Gonwoo karena tidak bisa menjaga ibunya. Sementara itu, Minbum yang telah mendengar mengenai kabar Gangyong seketika datang ke rumah sakit. Istri Gangyong mengatakan bahwa suaminya sedang menjalani operasi karena mengalami pendarahan otak. Minbum semakin geram, dan kini ia semakin yakin dengan rencananya. Di tempat lain, Woo Jong mendatangi kepala unit investigasi dan memintanya mengeluarkan perintah untuk mengamankan keluarga Taegom. Namun ketua unit justru menganggap Woo Jong berlebihan. Menurutnya, melindungi keluarga pelaku akan menambah masalah. 중요하면 네가 직접 하던가. Woo Jong menelpon Gonwoo dan mengatakan bahwa ia telah melacak keberadaan ibunya. Woo Jong yang mengetahui bahwa Gonwoo akan kembali ke rumah, mencoba bertanya apakah ia bersedia menampung keluarga Taegom. Taegom tewas saat membantu pihak mereka. Untuk itu, Woo Jong merasa sepatutnya mereka melindungi keluarga Taegom. 저희 집으로 오시죠. Sementara itu, Shin Yong melaporkan pada Minbum bahwa Manbe bekerja dengan pasukan khusus dan mengenal Taegom di sana. Diduga, Taegom mengenalkan Baekjong pada Manbe. Karena Manbe intel gelap, maka tidak akan mudah menemukannya. Namun Shin Yong yakin, dengan status buronnya, Manbe berencana kabur ke luar negeri. Alih-alih menghentikannya, Shin Yong justru menyarankan agar Minbum mengadakan laga yang bisa membuat Baekjong mempertaruhkan segalanya. Minbum hanya perlu meminta pertarungan ulang dan bersama Baekjong bertaruh 100 miliar. Dengan begitu, pemenangnya akan memenangkan uang 200 miliar.
경찰에 대한 방어막도 있다고 생각할 거고요. 욕심이 나는 게 있으면 나옵니다. Gonwoo menjenguk Gwangmu yang memberitahukan bahwa ia telah menghubungi seseorang untuk menggantikan dirinya membantu Gonwoo dan Woojin. Namun Gwangmu masih belum memberitahukan siapa orang tersebut. Keesokan harinya, Gonwoo dan Woojin kembali ke rumah mereka. Tak lama, Woojong datang membawa keluarga Taegom. Min-a terlihat senang bisa bertemu kembali dengan Woojin. Saat sore hari, Min-bum datang dan mengabarkan kondisi Gang-yong yang masih belum sadarkan diri. Ia juga memberitahu mengenai rencana yang ia buat dengan Shin-yong tanpa memberitahukan niatnya yang ingin menghabisi Baekjong. 임백정과 다시 싸울 수 있을까? 야, 쉽진 않겠지만 임백정 끌어낼게. 형이 시키는 대로 할게요. Malam harinya saat Woojin sedang melamun, ia melihat seorang pengendara motor berhenti di depan rumahnya dan melambaikan tangan. Ia memberitahu Gonwoo dan mereka pun menemui orang tersebut. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa ia adalah Duyong. Duyong merupakan rekan mereka yang dulu sempat menghilang setelah mendapat penyerangan. Sebelumnya, Gwangmu mengirim pesan padanya dan memberitahukan bahwa Gonwoo dan Woojin sedang membutuhkan bantuan. Woojin dan Gonwoo pun menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Duyong mengatakan selama 4 tahun ini dirinya bekerja sebagai penjahat bayaran. Ia juga menunjukkan obrolan grup para penjahat bayaran tempat Manbe memberikan tugas. 형이 도와줄게. 나쁜 사람 안 가리고 죽였어. Manbe mencoba memeriksa keadaan bandara dan melaporkan pada Baekjong bahwa para intel sudah tersebar di mana-mana. Sementara itu, Woojin meminta Min-bum mengadakan pertarungan 2 lawan 2. Ia yakin In-bum pasti akan naik ke ring. Selain itu, ia juga meminta saat dirinya dan Gonwoo sedang bertarung, yang lain berusaha menyelamatkan ibu Gonwoo. Mendengar hal tersebut, Min-bum pun setuju. Tak lama, ia mencoba menghubungi beberapa nomor ponsel yang pernah Manbe gunakan. Tak lama, Manbe pun menerima telepon tersebut dan menerima ancaman dari Min-bum. Jika ia tidak menyerahkan telepon tersebut pada Baekjong, maka Min-bum akan melukai ibu Manbe yang saat ini berada di panti jompo. Mendengar hal tersebut, Manbe pun menyerahkan telepon tersebut pada Baekjong. 네가 전화했어? 아닙니다. Min-bum meminta Baekjong membuat laga 2 lawan 2 dan mereka masing-masing akan bertaruh 100 miliar. Baekjong tidak menjawab. Ia justru menyeret ibu Gonwoo agar suaranya terdengar oleh mereka. Baekjong menyuruh Min-bum menukar uang 100 miliarnya dengan Bitcoin dan mengirimkannya. Jika tidak, ia akan menghabisi ibu Gonwoo. 끝까지 가봐 이 씨발놈아. 너 후회한다. 너를 죽일 수 있는 명분을 줘. 죽여! 제가 정리하겠습니다. Manbe berusaha menahan Baekjong. Ia mengingatkan Baekjong bahwa lawannya saat ini adalah Badan Intelijen Nasional. Jika lalai, maka mereka semua akan terjebak di Korea dan semakin mudah tertangkap. Manbe meyakinkan Baekjong bahwa ia akan mengurus pelarian mereka ke Thailand. Mendengar hal tersebut, Baekjong pun akhirnya setuju. Tak lama Manbe kembali menghubungi Min-bum. Ia menyampaikan penawarannya. Pihaknya tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Namun sebagai gantinya, mereka akan membawa ibu Gonwoo ke sekitar arena pertandingan. Jika Baekjong kalah, maka ibu Gonwoo akan dibebaskan. Namun jika menang, maka mereka akan mengambil semua uang taruhannya. Selain itu, Manbe meminta Min-bum menyiapkan pesawat untuk mereka. 경찰이 개입을 했다. 다시는 어머니를 못 볼 겁니다. 또 뵙겠습니다. Keesokan harinya, Woojin dan Gonwoo menemui mantan pelatih Baekjong bernama Chong Ho. Mereka memohon bantuannya agar bisa mengalahkan Baekjong. Gonwoo menjelaskan bahwa Baekjong telah menyandra ibunya. Mendengar hal tersebut, pelatih Chong Ho pun bersedia membantu mereka. Woojin dan Gonwoo memanfaatkan waktu 10 hari dengan berlatih gerakan-gerakan yang biasa digunakan Baekjong. Pelatih Chong Ho mengatakan bahwa Baekjong adalah petarung yang cerdas dan menakutkan. Ia bisa menebak apa yang dipikirkan lawan. Perjalanan hidupnya yang sulit di masa kecil membuatnya perlahan belajar membaca karakter seseorang. 오소독 쓸 때 나왔어. 응? 최대한 끌어올려서 빵! 놈이 돈다? 그럼 같이 도는 거야.
Sementara itu, Woo-jong menemui kepala tim Pinus Hijau agar mau membantunya menangkap Baek-jong dan kawanannya, karena untuk saat ini ia tidak bisa mempercayai polisi lain. Di tempat lain, Du-yong menerima pesan Man-bae di obrolan grup yang mengatakan bahwa dirinya membutuhkan 20 orang pengawal. Malam harinya, kubu Gon-woo berkumpul setelah Man-bae memberitahukan lokasi arena. Taeyong menjelaskan, total ruangan di lokasi tersebut bisa mencapai 100 lebih. Diduga dengan alasan tersebutlah Man-bae memilih lokasi agar mudah menyembunyikan ibu Gon-woo. Gedung tersebut berada di atas bukit, sehingga jika ada penyusup di sekitar, maka akan dengan mudah terlihat. 내가 혼자 움직이는 게 어머니 안전이 우선입니다. Malam harinya, Woo-jin membuat strategi. Ia akan berusaha melukai bagian mata Baek-jong agar kesulitan membaca jarak, sehingga Gon-woo akan lebih mudah mengalahkannya. Gon-woo mengatakan bahwa semua petarung IKFC menggunakan besi di buku jari mereka sebelum mulai bertarung. Di pertarungan sebelumnya, Gon-woo tidak memakainya karena hal tersebut membuatnya merasa bukan seorang petinju. Namun kali ini, ia akan memakainya demi menyelamatkan ibunya. 우승보다 더 무서워져야 한다고. 사랑하는 가족들을 지킬 수 있다고. Keesokan harinya, Man-bae mengumpulkan 20 penjahat bayaran termasuk Du-yong. Ia memberikan arahan agar mereka semua bersiap di posisi masing-masing. Tak lama, Min-bum pun tiba bersama Woo-jin dan Gon-woo. Saat Allen memindai QR di rekening Min-bum, seketika Taeyong masuk ke server mereka. Tak lama, Gon-woo dan Du-jin pun bersiap untuk memulai pertandingan. Laga dimulai dengan pertarungan antara Woo-jin dan Baek-jong. Tanpa kenal takut, Woo-jin berusaha memancing kemarahan Baek-jong. Sementara itu, Du-yong mulai menyingkirkan penjahat bayaran lainnya. Kini giliran Gon-woo melawan Im-bum. Im-bum menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam karena Gon-woo sudah membuatnya di penjara. Setelah menyingkirkan semuanya dan memeriksa seluruh ruangan, Du-yong memberitahu Woo-jong bahwa ibu Gon-woo kemungkinan besar berada di gedung sebelah di lantai paling atas yang jendela ruangannya tertutup. Ia memohon pada Woo-jong untuk mengusahakan keselamatan ibu Gon-woo. Tak lama, Woo-jong pun memerintahkan tim Pinus Hijau untuk mulai bergerak memasuki gedung ketiga. 총 버리라고 했다. 칼 버려. 내가 마지막 경고야. 죽어. Sementara itu, Baek-jong kini menggantikan Im-bum yang sudah ambruk. Gon-woo pun mengincar luka di wajah Baek-jong. Baek-jong mencederai bahu kiri Gon-woo sehingga Gon-woo hanya bisa menggunakan tangan kanannya. 들어와. Gon-woo akhirnya berhasil mengalahkan Baek-jong. Tak lama, tim Pinus Hijau pun datang dan menangkap para komplotan Baek-jong. Sementara itu, Woo-jong membawa ibu Gon-woo dan mempertemukannya dengan anak-anaknya. Drama ini ditutup dengan penculikan yang dilakukan oleh Shin Yong atas perintah Min-bum. Shin Yong berhasil membawa Baek-jong dan mengirim bukti pada Min-bum bahwa ia telah mengeksekusi Baek-jong. Namun sayangnya, Min-bum tidak mengetahui bahwa bukti tersebut hanyalah rekayasa. 있잖아요. 이름이 뭐예요? 바이지 차 있잖아. 널 도와줄게요. 사냥개 뜰 거죠?
예쁘게 해드릴게요.